Baik, kita lanjutkan. Ketika relationship sudah dilakukan, maka langkah berikutnya kita bisa melakukan atau mendesain query. Nah, untuk memastikan query berjalan baik atau tidak, terlebih dahulu kita bisa mengisikan data yang sudah ada atau data yang ada di dalam tabel terlebih dahulu. Kita tutup relationship, kita klik tabel barang, kita masukkan data satu-satu. Nah, kita lihat ini data sudah lengkap. Kita contohkan saja ini datanya. Kemudian untuk tabel pelanggan, kita masukkan juga datanya. Nah, ini ada beberapa data yang sudah diinputkan juga. Nah, cuman untuk tabel penjualan, ini tidak kita tidak isi dulu. Kenapa? Karena nanti tabel penjualan kita akan kaitkan dia dengan query, sehingga ketika terjadi transaksi, maka ketika kodenya kita masukkan, nah identitas dari barang, kemudian identitas dari pelanggan itu akan muncul secara otomatis. Sehingga di tabel penjualan nanti diisi melalui query. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah siap untuk merancang query. Langkah berikutnya adalah kita klik create, kita ambil query design. Nah, secara otomatis ketika query design muncul, akan muncul show tabel yang memperlihatkan field mana yang akan kita ambil untuk dijadikan sebagai sebuah query. Nah, kita ambil ketiga tabel, kita add-kan, close. Nah, ini bisa kita susun lagi, kelihatan seperti relationship sebelumnya. Oke. Nah, untuk merancang query, kita harus perhatikan adalah cara pengambilan field. Cara pengambilan file dari beberapa tabel yang kita butuhkan. Yang kita inginkan adalah ketika kita input kode, maka identitas dari kode tersebut ini akan otomatis keluar. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah pengambilan file-nya nanti. Nah, sekarang kita akan merancang query penjualan. Sehingga rujukan kita adalah ada di tabel penjualan. Nah, file-nya kita mengikut kepada file yang dibutuhkan di tabel penjualan. Kalau perlu menambahkan yang lain, dibolehkan nanti. Nah, kita ambil yang pertama untuk nomor. Caranya adalah klik nomor, tahan, arahkan ke kolom pertama di baris pertama. Ini artinya apa? File nomor ini berasal dari tabel penjualan. Nah, terus kemudian yang kedua nomor faktur. Ini adalah kata pengunci, file pengunci di tabel penjualan. Ada di tabel penjualan. Nah, kemudian kode barang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kode barang yang diambil adalah kode barang yang ada tanda mininya. Bukan tanda 1 atau 1. Karena ketika kita ambil tanda 1, artinya nanti di tabel transaksi ini hanya boleh menginputkan satu kode barang. Maka kita ambil adalah kode barang yang ada di tabel penjualan. Perhatikan tabel penjualan. Nah, sementara nama barang itu kita ambil di tabel barang. Nah, kita menambahkan jenis barang boleh, silakan. Termasuk harga kita tambahkan. Nah, berikutnya kode pelanggan. Nah, kode pelanggan sama halnya dengan kode barang tadi. Pelanggan boleh saja berbelanja ke tempat kita beberapa kali, sehingga jangan diambil yang satu dari tabel pelanggan, tetapi adalah dari tanda mini yang ada di sini. Kita ambil kode pelanggan, masukkan ke kolom dari tabel penjualan. Nah, nama pelanggan baru kita ambil dari tabel pelanggan. Kita masukkan alamat, nomor telepon. Kita arahkan ke kolom berikutnya. Nah, kebutuhan tabel penjualan yang lain adalah jumlah. Nah, ini kita tinggal menarik di tabel penjualan. Nah, dan sampai di sini kita sudah mengambil beberapa file dari 3 tabel yang tersedia. Nah, ini kita simpan. Kita simpan sebagai query penjualan. Oke. Nah, maka akan muncul di sebelah kiri query penjualan. Nah, untuk melihat apakah
hasil query kita sudah benar atau tidak, kita bisa cek dengan datasheet view. Nah, ini muncul. Ketika kita klik di sini, nah, dia akan terisi. Kita cobakan ya. Nomor 1, kita misalkan nomor fakturnya 001, kode barang. Nah, kode barang kita misalkan tadi contoh kode barang kita KAC 003. KAC 003. Nah, kita tekan kursor ke kanan, maka nama barang, jenis barang, harga akan otomatis keluar. Nah, inilah yang kita sebut tadi adalah memudahkan kita dalam input data. Ketika kode kita masukkan, maka identitasnya yang lain dia akan otomatis keluar. Nah, kita kalau misalnya kita cek ke tabel barang, KAC 03 kipas angin Cosmos harga segini. Sesuai ya? Oke. Nah, berikutnya kode pelanggan juga seperti itu. Kita coba cek kode pelanggan yang ada, misalkan NS11. NS11 itu adalah nada sela. Kita cobakan. NS11. NS11. Nah, kita tekan enter ke kanan atau panah ke kanan, maka otomatis nada sela, kemudian alamatnya dianggap, nomor telepon. Nah, kalau misalnya nada sela belanja berapa unit, kita bisa tentukan di sini, misalkan 5 unit. Oke, bisa dipahami. Kita berikan contoh yang kedua, nomor 2, misalkan nomor fakturnya berurut ya, karena ini adalah primary key. Kode barang misalkan kita contohkan tadi misalnya LPA 008. LPA 008. Laptop, kode pelanggannya misalkan NS tetap belanja. Nada sela, kemudian dia beli laptop cukup misalnya 1 saja. Ya, nah inilah yang disebut sebagai query. Query yang sudah kita rancang dengan mengambil beberapa file yang ada di beberapa tabel. Oke, ini kita simpan. Nah, ketika sudah selesai, biasakan untuk menutup jendela yang muncul sehingga query sudah selesai kita rancang.